Semoga dengan kegiatan Tabligh Akbar Indonesia ini Allah memberikan rahmatnya kepada negara Indonesia, dan juga semoga para pemimpin-pemimpin kita bisa dijadikan pemimpin yang amanah. Mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah, kita khususkan untuk orang-orang yang telah berwakaf di Mushola Hidayah ini, untuk orang-orang yang telah berjuang untuk kemakmuran Mushola Hidayah ini, dan untuk guru-guru kita yang selalu membimbing kita untuk menyampaikan ilmu-ilmunya. Semoga orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah luaskan kuburnya, Allah ampuni segala hilaf dan salahnya, dan Allah jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Dan yang masih hidup, semoga para pejuang-pejuang Mushola Hidayah dan orang-orang selalu berdonasi untuk kegiatan-kegiatan di Mushola Hidayah, semoga Allah berkahi rizkinya, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan ketetapan iman wal Islam ala hadriniyah wa ala kuniyatin salihah wa ala hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Yang kepada guru kita Ustadz Firman Al-Hafiz, kepadanya kami persilakan untuk memimpin kajian pada pagi hari ini. Shallu ala Muhammad. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin jadil Hasan wal Husain wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Yang kami muliakan para alim ulama, guru-guru, kiai-kiai, para asatizah, juga para tokoh agama, kepada Pak DKM dan juga jajarannya, tokoh-tokoh masyarakat, muslimin, muslimat, para santri semua, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu kita selalu ucap dan ingat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih lagi diberikan nikmat sehat walafiat. Maka sekurang-kurangnya kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Lebih daripada itu, yaitu nikmat agung, yaitu nikmat iman dan juga Islam, sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, menjadi catatan amal yang baik di sisinya, dan menjadikan bekal kita layak untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu, jadi pagi ini kita akan mengaji tafsir surah Yasin. Jadi sebelumnya memang Fadil Al-Mukarram Ustaz Salman tidak berencana untuk membadalkan Al-Fakir. Nah, jadi memang qadar Allah, secara takdirnya hari Sabtu, jadi rencana saya mau pergi ke Tangerang, dari Subang, Tangerang. Jadi pondok pesantren di Subang, Siater, dekat Tangkuban Perahu situ Pak. Biasanya di sana kita menggigil pagi-pagi, di sini agak sedikit berkeringat. Jadi rencana memang mau ke Tangerang saja, tapi memang berangkatnya hari Jumat pagi mungkin. Al-Fadhil Ustaz Salman telepon, boleh tidak datang ke Depok? Ada apa nih? Ditodong langsung Pak. Jadi beliau selaku senior, guru kami juga. Jadi kalau sudah diperintah agak repot ini. Takut kualat katanya.
Jadi memang qadar Allahnya saya mau pergi ke Tangerang karena subuh, pagi dan maghribnya ada kajian juga. Begitu juga dengan ahadnya. Jadi ya sudah sekali jalan sajalah dari Subang terus ke Depok untuk isi kajian subuh, kata beliau, untuk kajian tafsir Yasin. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pagi ini komplit, Masya Allah. Ada kiainya, Fadil Kiai Zarkashi, ada para guru, asatizah, tokoh masyarakatnya, orang tua kita yang selalu kita doakan dan minta pengalaman, pandangannya. Ada anak muda, ada para santri, komplit ini Pak. Masya Allah. Mudah-mudahan kita tergolong dari hadis baginda Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Mudah-mudahan kita tergolong hadis tadi, tidaklah berkumpul satu kaum di situ saling mempelajari kitabullah, saling membaca kitabullah, saling memberikan masukan kebaikan-kebaikan, melainkan Allah turunkan rahmat, dicuri rahmat, sakinah, dan yang paling besar yaitu Allah senantiasa sebut-sebut nama-nama kita, Pak, di sisi para malaikat yang mulia. Itu orang-orang yang duduk di majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita senantiasa kekuatan, istiqomah, dan juga kita dapat terus menjalankan kegiatan yang baik-baik. Kita melanjutkan sampai ke halaman 24. Mungkin yang bawa kitab mungkin lihat kitab, yang tidak ya menjadi pendengar saja begitu, Pak. Jadi kalau santri wajib dia bawa kitab, karena kalau tidak pakai kitab seperti makan nasi tanpa lauk, begitu katanya. Jadi santri tidak pakai kitab itu hukumnya sudah dekat-dekat haram itu. Karena wajib memang mengikat ilmu dengan ditulis. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala qayyidul ilma bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan cara ditulis. Tulis supaya namun ayatnya tidak pasti ayat berapa. Kalau tidak salah ayat yang ditafsirkan yaitu fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun, sampai pada tafsir ayat fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari itu, pada hari kiamat kelak, tidak akan terzalimi satu jiwa pun, dan kalian semua akan dibalas oleh Allah melainkan apa yang kalian lakukan. Ini banyak ayat-ayat seumpama ini, bahwa manusia sebagai tempat untuk beramal. Ad-dunya darul amal. Dunia ini bagi orang-orang beriman adalah tempat beramal. Wal akhiratu darul jaza. Allah akan balas. Allah tidak sekecil apapun kebaikan, tidak ada yang tertutupi, semua tuntas dan juga full bayarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak terlihat oleh Allah. Sebaliknya begitu juga, keburukan sekecil apapun itu ada balasannya dan juga terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Baik buruk semuanya ada balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita meyakini akan balasan itu, bagi orang yang beriman maka semakin semangat untuk beramalnya, semangat. Baik diketahui Allah
baik diketahui manusia ataupun tidak diketahui manusia. Kadang-kadang mungkin kita bisa baik ketika ada orang, ketika dilihat orang lain, atau mungkin sekarang ada CCTV, baru kita terlihat Masya Allah baik. Karena tahu ada monitornya, ada perekamnya, sehingga kita bisa mungkin berlaku baik dan sebagainya. Tapi kalau tidak, wallahu alam, begitu. Maka CCTV-nya orang beriman yaitu kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Jadi bahwa orang-orang beriman yakin bahwa ada malaikat yang mencatat kebaikannya, ada malaikat yang mencatat keburukannya. Hanya saja Allah Maha Rahim, Allah Maha Rahman. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nabi SAW pernah mengatakan bahwa seseorang yang belum melakukan, siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, baru niat, maka yuktabu lahu hasanah, dicatatnya satu kebaikan. Baru niat saja itu sudah dicatat kebaikan. Ada istimewa di Lampung 28, 29, 30. Mungkin secara kemampuan finansial, kesehatan dan sebagainya, mungkin kita pikir nggak mampu nih. Tapi nggak ada masalahnya niat. Karena niat itu katanya tidak bayar, Pak. Gratis niat. Jadi niat. Maka Allah catat satu kebaikan. Maka dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Nabi pernah mengatakan niatul mukmin khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik dari amal perbuatannya itu sendiri. Maksudnya apa itu? Kadang-kadang amal kita nggak nyampe dengan niat itu. Malam nih Pak, kita niat tahajud, Masya Allah, sebelum tidur. Bahkan kita minta tolong istri, dek, tolong ya, nanti kejutkan saya, bangunkan saya jam 3:30. Saya mau tahajud dek. Oh iya Bang, niatnya ingin tahajud. Secara takdir ternyata istri kita juga tertidur, pulas, kita juga kebablasan di situ. Masya Allah, tiba-tiba bangun karena suara azan subuh. Allah, jadi niat sudah tahajud. Maka kata ulama, orang yang niat tahajud tapi dia tak tahajud, niat dia tahajud, cuma dia tak dapat tahajud, maka dia dapat pahala tahajud. Maka jangan remehkan perkara niat. Maka disebutkan kata ulama, ma dha'fal insanu bin niat, jangan sampai lemah manusia dengan niat-niat kebaikan. Anak daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal namanya Abdullah. Punya ayah namanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Karena suatu ketika anaknya ini minta nasihat, ya abati, wahai ayahku, nasihati saya dengan satu nasihat. Maka Al-Imam Ahmad bin Hanbal pun berpesan, ya Muhammad, ya Abdullah, in wil khair fa innaka lam tazal bi khair ma nawaital khair. Wahai Muhammad, wahai Abdullah, anakku, senantiasalah kamu berniat yang baik-baik. Karena sesungguhnya kamu senantiasa dalam catatan kebaikan-kebaikan selama kamu niat yang baik-baik. Tidak hafal Quran, tapi niat, wah, dengar orang yang bagus baca Quran, pengen hafal Quran. Mati meninggal kita dikumpulkan bersama para hufadzul Quran. Dalam hadis, siapa yang menghafal 40 hadis, karena bentuk niat yang mungkin ingin faham hadis. Man hafidha min ummati arba'ina hadisan, siapa yang menghafal dari umatku 40 hadis, maka dia meninggal dunia, maka bu'itsa yaumil qiyamah fi zumratil fuqaha. Maka dia meninggal dunia dikumpulkan bersama para alim ulama, para fuqaha. Nah, itulah pentingnya niat. Maka orang yang beriman ketika dia tahu bahwa alam dunia adalah alam beramal dan akhirat itu adalah negeri untuk pembalasan, maka dia terus-menerus ingin mendapatkan, mengumpulkan kebaikan sebanyak mungkin agar menjadi bekal dia pada hari kiamat. Sampai kepada paragraf yang pertama, wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna yaumal qiyamati ya'ti wahidun min ummati ilal mizan, bahwa pada hari kiamat akan datang salah seorang dari umatku, umat baginda Nabi, ilal mizan, menuju alam mizan. Di perjalanan akhirat kita ini cukup panjang, Pak. Jadi kalau kita bayangkan permusafiran, kita ingin musafir,
dari Depok, kampungnya di mana? Klaten. Kampungnya di mana? Surabaya. Kampungnya di mana? Pacitan. Oh, kampungnya di mana? Oh, lagi jauh di Sumatera, Pak. Oh, di Sumatera. Kalau kita tahu tempat kampung kita itu jauh dan kita pikir di sana berapa hari. Rencana di Sumatera, di Padang berapa hari, Kak? Rencananya seminggu. Maka kita sudah prepare biaya transportasi, akomodasi, dan biaya hidup di sana. Dan juga jangan lupa biaya untuk pulang juga. Jangan sampai habis di sana, Pak. Nggak pulang-pulang. Di mudik selamanya itu. Kita akan prepare, Pak. Kita persiapan untuk setahun. Dari habis lebaran itu, Pak. Udah mulai itu dikumpulin dikit-dikit, dicicil. Mungkin sebulan 1 juta atau 500 ribu, cicil, 300 ribu, cicil. Tergantung jarak dan juga berapa lama di sana. Ya, kalau pulang kamunya dekat Tangerang mungkin dekat mungkin. Atau ke Bogor, ini dekat. Biaya transportasi tidak semahal mungkin seperti ke Sumatera. Begitu gambaran kita kehidupan di akhirat, perjalanan yang begitu panjang. Tentu perlu bekal yang cukup. Tapi jangan disalahpahami bekal dengan bekalan seperti materi duniawi. Jadi kita pernah lihat jenazahnya nonis, orang bukan Islam. Jadi di perkuburan saat dia dimasukkan ke dalam peti itu, maka tangan kanan dia ada beras, tangan kiri dia ada duit. Jadi ditanya, Pak, kenapa ini kok jenazahnya kok bawa beras, bawa duit? Iya, buat bekal nanti di sana. Disangkanya ada kompor kali, Pak. Dia masak beras di sana. Atau mungkin duit bisa disogok malaikat. Masya Allah. Jadi bukan lagi bentuknya bentuk fisik materi bekal kita. Tapi bekal kita itu amal soleh. Wa khairuz zadi taqwa. Taqwa itulah sebaik-baik bekal. Maka tentu kita akan memperbanyak amal ibadah kita guna untuk kita mencukupkan diri. Masuk tol aja, Pak, jujur nih, masuk tol nih, saya kadang-kadang ketar-ketir, Pak. Khususnya kalau masuk tol ini nih, tol Sultan itu. Kalau ke Tangerang yang langsung ke bandara itu lumayan itu tolnya itu. Memang bagus jalannya. Lancar kita di situ. Tapi sekali ngeri-ngeri sedep itu. Nah, kalau kita nggak tahu nih, mungkin top up dalam tol kita ini cukup apa enggak. Kita kadang-kadang masuk tuh udah nggak enak sama yang lain maksudnya. Ngeri itu. Itu baru mau lewat tol nggak cukup top up, nggak cukup etolnya, kita udah ragu gitu, agak-agak gimana gitu. Begitu kita nanti di akhirat, Pak. Kalau kurang etol amal kita nih, Pak, itu yang kira-kira gimana nih? Pasti nggak cukup saldonya. Masuk surga, nggak cukup kata malaikat, masuk neraka dulu. Itu yang aduh, gambaran begitu. Maka ketika kita cukup, maka itu ada kepercayaan diri, yakin, bismillah, itu kita maksudnya dengan kita mengetahui lah bahwa kita ini memang berani untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW, anna yaumal qiyamah ya'ti wahidun min ummati ilal mizan. Perjalanan menuju mizan, ada seorang umat daripada umatku jalan menuju mizan. Jadi setelah alam kubur, kemudian digiring menuju alam mahsyar. Dari umat Nabi Adam alaihissalam sampai umatnya baginda Nabi SAW itu kumpul di mahsyar semuanya. Sayyidatuna Aisyah tanya, semuanya kata Nabi kumpul tanpa alas kaki, tanpa berpakaian. Uratan, hufatan, uratan. Telanjang, bulat, tidak pakai sendal, tidak beralaskan sendal. Sayyidatuna Aisyah pun mengatakan, ya Rasul, kalau begitu nanti satu sama lain saling melihat, ini gimana nih? Wal amru hunaka ahammu min dzalika, bahwa keadaan saat itu sangat-sangat getir, Pak, enggak sempat untuk saling melihat satu sama lain. Yauma idzin sya'nu yughni wujuhu yauma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah. Pada hari itu semuanya orang sibuk mikirin diri sendiri, bagaimana saya, enggak sempat lihat begitu.
Naam, selepas dari mahsyar dikumpulkan di situ, lalu digiringlah menuju alam mizan, ilal mizan, yaitu alam neraca, alam timbangan amal kita. Walahu tis'atun wa tis'una sijlan minal awzari was sayyiat wa kullu sijlin tuluhu madul basar thumma yaqulu Allah ta'ala ya abdi hal tunkiru mimma fi hadhihi sijilat awil katibuna yaghlithun. Maka saat itu pada seorang hamba tersebut memiliki tis'atun wa tis'una 99 sijlan catatan. Jadi ada 99 catatan amalnya. Minal auzar, baik catatan yang buruk-buruk berupa dosa-dosanya, kesalahannya dia, sayiat, keburukan-keburukannya. Ada 99 keburukannya. Wa kullu sijlin, dan tiap-tiap satu catatan itu tuluhu madul basar. Maka catatan itu banyaknya itu sepanjang mata memandang, sejauh mata memandang. Di catatan amal buruk itu baru satu saja baru sampai nggak kelihatan. Bikin ini, bikin itu. Ini hamba yang udah parah banget lah Pak bahasanya. Ini udah terlalu parah. Yang satu catatannya itu sampai sejauh mata memandang keburukannya itu. Banyak sekali, Masya Allah. Summa yaqulullah, namun saat itu Allah pun mengatakan, ya abdi, wahai hambaku, hal tunkiru mimma fi hadhi sijilat awil katibuna yaghlitun, wahai hambaku, apakah kamu memungkiri dari catatan-catatan ini yang sudah dicatat? Awil katibuna yaghlitun, atau ada catatan amal yang dicatat oleh para malaikat yang tersalah benar semua nih rekodnya nih. Coba dilihat, coba disimak, benar semuanya. Coba lihat semuanya. Oh, dilihat dari awal, dari A sampai Z, Pak. Dilihat semuanya. Oh, Masya Allah. Itu kita udah nggak tahu, nggak karuan rasa takutnya kita, sedihnya kita. Fayaqulul abdu, maka saat itu hamba tadi mengatakan, la ya Rabbi, kullu ma fi hadhihi sijilat ana qad fa'altuhu fid dunya fala majala li lil inkar. Tidak, wahai Tuhanku, setiap apa yang ada di catatan ini, semuanya ini, ya saya akui, qad fa'altuhu, aku telah lakukan, bikin ini, bikin dosa ini, mengakui. Jadi kalau sudah sampai akhirat, jangan bohong gitu Pak. Udah nggak berlaku lagi bohong di sana, karena sudah ada datanya Pak. Sudah semua ada buktinya nanti. Bahkan nanti bukan lagi bibir yang berbicara, bukan lidah yang berbicara, tapi saat itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan saat itu mulut terbungkam, tidak bisa berbicara. Yang menjadi saksi adalah anggota tubuh lainnya. Tangan, kaki, kepala, semua. Bahkan nanti kulit kita bersaksi di hadapan Allah. Jadi membuat bikin apa? Udah nggak ada waktu untuk bohong. Luar biasa ketakutan yang dirasakan seorang hamba tadi, karena tidak dapat ia pungkiri hal tersebut. Fala majala lil inkar, sudah tidak ada ruang lagi untuk saya mengingkari. Ya, aku akui itu. Jadi ada kisah dalam sebuah riwayat, seorang hamba ini yang di dunia ini bikin maksiat terus Pak. Bikin maksiat terus, sampai tahap akhirnya dia orang beriman, tapi maksiatnya banyak. Akhirnya Allah pun menyuruh kepada hamba tadi, menyuruh kepada malaikat Malik, penjaga api neraka, seret dia masuk ke dalam api neraka jahanam. Maka saat diperintahkan Allah untuk diseret masuk dalam neraka jahanam, ini dia bukan jalannya santai Pak, terbang dia, loncat dia Pak, loncat sekencangnya, happy itu. Akhirnya Allah pun tanya, fulan, jadi disuruh untuk masuk neraka kok kayak senang begitu, kayak masuk kolam renang Pak, masuk Ocean Park gitu. Jadi semangat banget gitu. Maka si hamba tadi pun mengatakan, ya Rabb, saat di dunia saya nggak pernah taat sama kamu. Masa sekarang udah di ujung
sudah sampai tahap engkau perintahkan masih nggak taat juga, itu gimana? Dulu saya nggak pernah mau diperintahkan engkau ya Allah, tapi sekarang kalau nggak mau juga gak parah itu. Jadi saya dengan senang hati ingin menjalankan perintah engkau. Maka dengan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, dengan bentuk ketaatannya dia, Allah masukkan dia ke dalam surga. Ini bukan jadi tutorial, Pak. Ada oh ini ada niat ini. Ada seorang hamba yang ada di dalam kerak api neraka jahanam, orang Islam, namun dia banyak berbuat dosa, masuk ke dalam neraka jahanam. Sampai di sana, maka dia zikir, ya Hanan, ya Mannan, ya Hanan, ya Mannan, menyeru begitu dalam api neraka. Maka Hanan artinya wahai yang maha lembut. Hanan, Hanan, ya Hanan, wahai yang maha lembut, kasih sayangnya itu. Ya Hanan, ya Mannan, Manan wahai orang yang suka memberi. Ya Hanan, ya Mannan. Sampai Allah dengar seruan tadi dalam api neraka, siapa ini? Fulan. Siapa nih panggil Fulan? Kenapa zikir begitu? Ya engkau maha lembut, kasih sayang dengan saya. Dengan rahmat Allah, Fulan angkat ke dalam masuk ke dalam surganya Allah SWT. Tapi lagi-lagi bukan jadi tutorial, Pak. Takut jadi tutorial. Oh, ada tips ini katanya. Maka kita selalu mohon pada Allah, inna nas'aluka, Allahumma inna nas'alukal jannah bi ghairi hisab wala adzab wala iqab wala fitnah. Mintalah kita masuk surga kalau bisa tanpa hisab. Mudah-mudahan kita semua termasuk. Amin ya rabbal alamin. Ditanya, wahai hambaku, engkau mengingkari tidak dengan catatan ini? Fayaqul abd, tidak ya Allah, setiap catatan ini sungguh aku telah lakukan di dunia. Tidak ada alasan, tidak ada celah untuk saya mengingkarinya. Tsumma yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berfirman lagi, ya abdi laka indi hasanatun, wahai hambaku, tahu tidak engkau ini punya kebaikan di sisiku, satu tapi tidak banyak. Engkau punya satu kebaikan di sisiku. Wa ana la uzlimuka al-yaum, dan hari ini aku tidak akan menzalimi kamu, akan berbuat adil seadil-adilnya. Walaupun sejuta kejahatannya, tapi kamu punya satu kebaikan loh. Wa yukhrijullahu ta'ala waraqatan miqdaru usbu'in wa 'alaiha maktubun asyhadu an la ilaha illallah ila akhiriha. Maka saat itu Allah pun mengeluarkan waraqah, yaitu satu catatan kecil yang seukuran miqdaru usbu', seukuran jari lah. Usbu' itu jari, seukuran jari. Kejahatannya sejauh mata memandang tuh. Ada satu kebaikan, ya satu lah, satu waraqah, satu catatan kertas kecil, mungkin kalau sekarang mungkin sobekan struk dari Indomaret lah. Ada itu. Tertulis di situ kalimat asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di catatannya kecil tapi berat, Pak. Nah, muatannya berat itu. Kalimat thayyibah. Wa yaqulullahu ta'ala, maka Allah pun berfirman, ya abdi ma faraqta dunya hadhil kalimah hatta ataita syafiral qabri. Falyawma la ufariquka min hadhil kalimat wala zulmal yawm li ahad. Wahai hambaku, maka kata Allah, ma faraqta fid dunya, engkau tidak tinggalkan, engkau tidak lucutkan kalimat thayyibah tadi pada hatimu. Hatta ataita syafiral qabri, sehingga engkau sampai datang ke tepian kubur, sudah masuk kubur, engkau tidak tinggalkan agama Islam, masih memeluk Islam, memiliki syahadat di hatinya, la ilaha illallah. Fal yauma, maka hari ini aku pun tidak akan memisahkan engkau, tidak akan pisahkan engkau dari kalimat thayyibah tersebut. Wala zulmal yaum li ahad, dan tidak akan pernah aku menzalimi siapapun. Fatudha'u sijilatu fi kaffatin wa tudha'u tilkal waraqah fi kaffatin ukhra fatarjahu tilkal waraqah ala ma fi sijilat
li'anna ismallahi ta'ala wasma habibihi a'zamu wa a'la fala syai'a a'zamu minhu. Maka saat itu Allah pun mulai untuk menimbang, fatudha, maka ditimbanglah, diletakkanlah catatan-catatan keburukan yang begitu banyak tadi di sebelah kirinya. Di sebelah kanannya secercik ada kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah di neraca sebelahnya. Di sejuta keburukan yang banyak tadi ada satu kebaikan kalimat thayyibah di hatinya di sebelah kanannya. Fatarjahu tilkal warqa ala ma fi sijilat. Maka saat itu timbangan yang ada di sebelah kanan, timbangan kalimat thayyibah mengungguli dari timbangan yang sebelah kirinya. Berat Pak. Di kalimat thayyibah itu jangan dianggap sepele, dianggap kecil. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Dengan kalimat itu maka kita layak mendapatkan rahmat Allah, maghfirah Allah untuk memasuki kita ke dalam surganya Allah. Jadi kalimat thayyibah itu kalimat sakral, Pak. Karena miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu ada pada kalimat la ilaha illallah. Orang sudah buat kekufuran, orang yang durhaka dengan Allah, orang yang paling menentang dengan Allah, orang kafir. Tapi ketika dia mengucap syahadat, asyhadu an la ilaha illallah biqalbihi, dengan hatinya, dengan lisannya mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka disebutkan dalam satu riwayat al-Islam yajubbu ma qablahu. Islam itu akan membersihkan apa yang berlaku sebelumnya. Memeluk agama Islam itu menjadikan dia suci. Kayauma waladatu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan. Itu asbabnya apa? Hanya mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Begitu juga orang yang menentang, sebaliknya menentang, gak suka dengan kalimat itu neraka jahanam abadan khalidina fiha abada. Kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Hanya karena, mungkin kita pikir hanya karena menentang kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Hanya sebatas itu. Maka kalimat syahadat itu kalimat yang begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu ditaruh catatan keburukan kita di sebelah kiri, yang sejauh mata memandang tadi, sebelah kanan catatan satu kertas yang bertulis la ilaha illallah, namun mengungguli dari timbangan sebelah kirinya. Kenapa? Li'anna ismallahi ta'ala wasma habibi, karena nama Allah dan juga nama kekasihnya yaitu baginda Rasul Muhammadur Rasulullah itu adalah a'zamu, adalah lebih agung, maka tidak ada yang mengungguli yang lebih agung daripada keduanya, Allah dan juga Rasulnya. Sehingga banyak ulama-ulama yang menyarankan bahwa sekurang-kurangnya kita sehari itu tidak kurang dari 100 kalimat la ilaha illallah. Istighfar 100, la ilaha illallah 100, salawat 100. Itu sekurang-kurangnya kan. Setiap hari jangan kurang dari itu. Menjelang subuh, setelah sesajud, menjelang subuh istighfar 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang singkat. Atau mungkin yang panjang sedikit, seperti habis surat astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh. Atau yang mau lebih panjang lagi, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. Boleh. Jadi sekurang-kurangnya kita ada 100 istighfar, kemudian kalimat thayyibah 100 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam satu hadis, satu riwayat, jadi suatu ketika cicit baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Imam Ali Ar-Ridha ini datang mengunjungi satu negeri Naisabur, Iran, Naisaburi. Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala tinggal di kota Naisabur juga. Al-Imam Muslim Muhammad bin Haba, Al-Imam Muslim itu tinggal di Naisabur di negeri Iran, Khorasan. Jadi datang menuju sana, maka saat di sana diambil kesempatan oleh masyarakat setempat. Wahai cicitnya baginda Nabi, tolong berikan kami satu
satu nasihat, satu riwayat hadis yang pernah mungkin disampaikan oleh datuk engkau, yaitu baginda Rasulullah SAW. Maka saat itu wahwa ala baghlati, maka saat itu Imam Ali Ar-Ridha masih ada di atas tunggangannya. Maka beliau pun mengatakan, waqala haddatsani Abi Musa Al-Kadzim. Dia punya ayah Abi Musa Al-Kadzim. Wa an abihi Muhammad Al-Baqir. Dari ayahnya lagi Muhammad Al-Baqir. Wa an abihi Ja'far As-Sadiq. Dari ayahnya lagi yang bernama Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Wa an abihi Al-Imam Ali Zainal Abidin. Wa an abihi Al-Imam Husain Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Wa an abihi Al-Imam Ali radhiyallahu anhu. Sami'tu Khalili wa Habibi. Maka saat itu kata Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan, aku telah mendengar dari kekasihku baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan saat itu baginda pun mengatakan, wa an Jibril, daripada Jibril alaihi salatu wasalam, wa an Israfil, dari malaikat Israfil, wa Mikail, dari malaikat Mikail. Wa qala Rabbul Izzah, saat itu pun mendengar malaikat Israfil, wa an Sami'tu Rabbal Izzah yaqul, Allah pernah berkata dalam hadis qudsinya, la ilaha illallah hisni. Kalimat la ilaha illallah itu adalah tamengku, bentengku. Faman dakhala hisni faqad amina adzabi. Siapa yang masuk ke dalam bentengku, sungguh dia telah aman dari siksa azabku. Jadi kalimat la ilaha, masyaallah. Satu riwayat ada, barang siapa yang mengucap man qala la ilaha illallah madda sautahu ta'ziman lah, baca kalimat la ilaha. Itulah sebabnya mungkin sebagian para habaib kadang-kadang mengucap kalimat thayyibah panjang sedikit, la ilaha illallah, panjang. Ada riwayat disebutkan siapa yang memanjangkan kalimat la ilaha illallah dengan penuh rasa ta'zim, hudimat lahu arba'atu alafin min dzambin, hancur 4.000 dosanya, Pak. La ilaha illallah. Maka sahabat itu bertanya, ya Rasul, wahai Rasul, kalau dia enggak punya 4.000 dosa gimana? Yughfaru lahu jiranuhu wa ahluhu, terampunkan dosa keluarganya, terampunkan dosa jiran-jirannya, tetangga-tetangganya. Jadi Masya Allah, itu kalimat yang begitu agung. Dan yang kedua, kalimat yang paling mudah untuk diucapkan, karena tidak perlu dengan pergerakan bibir di situ. Jadi kalau enggak gerak bibir pun bisa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak digerakkan, Pak, boleh bisa. La ilaha. Itu ringan. Maksudnya bisa diucap tanpa menggerak. Kalau Allahu Akbar, bar, mau enggak mau. Mau enggak mau. Subhanallah, alhamdulillah. Ada mingkamnya, Pak. Tapi la ilaha illallah enggak perlu gerak dengan bibir, bisa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka kita ajarkanlah anak-anak kita untuk kalimat thayyibah. Nah, nanti kalau ayah sudah sakaratul maut, tolong talqinkan. Karena anak-anak enggak tahu, Pak. Ayah sudah sakaratul maut mau selfie dia. Malah foto, Pak, di situ, bikin video. Oke, guys, ayah saya udah mau mati, guys. Bikin mini vlog lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah dekat-dekat sakaratul maut nazak, maka ajarkan anak-anak kita untuk pandai, bisa untuk mengajarkan, talqinkan. Tapi kalau mau menalkinkan, Pak, jangan cepat-cepat, Pak. Dan yang kedua harus jelas. Jangan la ilaha illallah, la ilaha, jangan. Pusing dia nanti. Oh, apa nih? Ini kok cepat banget ini, apa? Pelan-pelan. La ilaha, dan juga jelas. Illallah. Sampai dia ngucap la. Kita jangan ngomong lagi, Pak. Sampai di akhir hayatnya dia la ilaha illallah. Kita jangan ganggu lagi, takut nanti berubah pikiran dia. Karena saat itu saat-saat yang genting sekali, syaitan itu tidak berhenti untuk memalingkan manusia untuk tidak mengucap kalimat la ilaha illallah. Jadi kita diam aja. Akhirnya dituntun begitu, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang di akhir hayatnya ucapan la ilaha, pasti masuk surga. Terus masuk surga, Pak. Tapi tentu itu dengan kehidupan sehari-harinya. Man 'asha 'alaihi mata 'alaihi, kata ulama, siapa yang hidup dengannya maka mati dengannya. Sehari-hari kita mungkin wirid la ilaha illallah, mudah nanti, Pak. Tapi kalau enggak pernah wirid, akhirnya susah. Tidak ada pertolongan lidah kita untuk mengucap. Fala syai'a a'zamu minhuma. Ini ngomong-ngomong sampai jam berapa, Pak?
Saya nggak tahu nih, soalnya nggak dikasih apa. Biasanya di sini ada Ustaz 60 menit. Ada berapa? Biasanya sudah sampai jam kurang berapa? Kurang sejam. Sedikit lagi. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal yadhkuruna iyalahum yaumal qiyamah?" Apakah manusia itu akan ingat keluarganya nanti pada hari kiamat? Sampai di sana masih ingat keluarga enggak? Istri yang dicintainya, anak yang disayangnya, ingat enggak di sana? Qala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW bersabda, "Na'am, ya, illa fi thalathati mawadhi', kecuali ada 3 tempat yang dia tidak ingat keluarganya." Apakah di sana nanti di akhirat seseorang itu ingat akan keluarganya, ingat ke istrinya, semua orang-orang yang tersayangnya? Ya, kecuali ada 3 tempat dia nggak akan ingat di situ, lupa dengan semuanya. Ya'ni la yaqdiru ahadun ay yadhkura ahadan fi thalathati mawadhi'a, yaitu tidak akan mampu seorang pun akan mengingat seseorang pada 3 tempat. Al-awwalu, yang pertama, di mana ia tidak ingat dengan keluarga dan anaknya, inda qiraati dafatiri a'malihi, itu ketika dibacakan daftar amal, catatan amal perbuatannya. Ketika disebut atau dibacakan di situ setiap amal perbuatannya saat di dunia, udah lupa dia, amnesia dengan keluarganya. Oh, huru hara saat itu Pak, Masya Allah. Kita pikir gimana amal saya ya Allah. Wathani, yang kedua, di mana inda wazni a'malihi, itu ketika mulai ditimbang amal perbuatannya. Kira-kira lebih berat mana nih, baik atau yang buruk? Termasuk kita ashabul yamin atau ashabul shimal, golongan yang di kanan atau yang di kiri. Itu sangat-sangat mengkhawatirkan. Sama seperti kalau kita ada razia Pak, kemudian kita nggak bawa SIM, nggak bawa surat-surat semuanya, itu perasaan kira-kira, wah itu dagdikdur. Jadi berapa kali saya di Malaysia, sana sebut roadblock, jadi ada, wah kebetulan memang SIM internasionalnya mati Pak. SIM internasional saya udah mati karena limitnya hanya 3 tahun. Pas dilihat cek, wah expired, udah lewat ini, depan roadblock. Allah, di sana nggak main-main Pak, susah, main under table itu susah Pak. Jadi akhirnya mau nggak mau, mana ya, Bismillah aja lah. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim. Begitulah amalan kita akhirnya. Kita minta dihijab ya Allah supaya nggak kelihatan. Di dunia masih bisa Pak. Ya, di dunia kita mungkin masih bisa untuk mengelak, untuk bisa menghindar dan sebagainya. Dibuka cermin kita, Assalamualaikum Pak. Malaysia itu bagusnya satu, mereka ketika mereka tahu orang itu pakai kopiah, pakai pakaian Islam, dia nggak banyak tanya Pak. Silakan Pak Ustaz, silakan. Bagusnya di sana begitu. Masya Allah, ternyata kopiah sama jubah ada syafaatnya juga nih. Baru pakaian itu Pak. Jadi begitulah keadaan kita nanti dikubur, amal kita kalau tidak sesuai ataupun tidak cukup atau sama sekali nggak bawa catatan amal kebaikan, itu saat diinterogasi di sana, aduh gimana ya Allah, kita nggak bawa SIM aja, aduh razia depan, aduh. Kalau yang pakai motor biasanya muter lagi tuh Pak, videonya begitu kan, muter lagi dia, atau mungkin pura-pura singgah tuh ke warung kopi dia, biasanya begitu, bukan biasanya, pengalaman Pak. Maka saat itu inda wazni a'malihi, tidak ingat keluarga dan juga anaknya ketika amal perbuatannya sudah mulai ditimbang oleh Allah. Watsalitsu, yang ketiga, ala sirat, yaitu ketika berada di atas jembatan Shiratul Mustaqim. Di jembatan Shiratul Mustaqim, namanya mustaqim Pak, tapi tidak lurus Pak. Ya. Jadi naik selama 1000 tahun, mendatar 1000 tahun, menurun 1000 tahun. Jadi enggak selurus yang kita bayangkan. Masya Allah. Di gambaran kemudian jembatan Shiratul Mustaqim, insya Allah nanti akan dilanjutkan pada paragraf selanjutnya, insya Allah. Mungkin sekadar itu saja yang bisa dikongsikan untuk diberikan. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang
yang memiliki catatan amal yang baik lebih berat di sisi Allah berbanding buruk kita, dan kita digolongkan orang yang masuk di surga tanpa hisab, tanpa azab, tanpa fitnah, ujian, cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mati diberikan husnul khatimah. Ala hadhihi wa ala kulli salih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا حوالينا محروما ولا عن بابك مطرودا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب ولا عقاب ولا فتنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Kami ucapkan kepada guru kita Ustadz Firman Al-Hafiz, semoga apa yang disampaikan guru kita dapat